Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, tentunya kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Salah satu informasi pembuka kita di Selamat Pagi Indonesia ini adalah pemirsa soal yang paling ditunggu-tunggu. Soal apa sebenarnya hasil dari penyelidikan pihak kepolisian dan juga sejumlah pihak terkait atas kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru. Iya, jadi ini adalah sikap keberatan pemirsa dari keluarga almarhum diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan terhadap apa kesimpulan yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Keluarga Arya mendesak kepolisian ini untuk tetap mengusut tuntas kasus kematian Arya Daru di kosannya di Menteng, Jakarta Pusat ini dinilai oleh kakak ipar almarhum Meta Bagus kalau pihak keluarga menilai seluruh keterangan dan data yang dirilis oleh Polda Metro Jaya tidak bisa menyimpulkan bahwa almarhum ini melakukan bunuh diri. Jadi baik istri almarhum maupun keluarga besarnya yakin bahwa Arya Daru merupakan sosok yang punya semangat hidup dan punya etos kerja yang tinggi. Gitu ya, Jason. Itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa janggal dengan apa yang disampaikan dari hasil rilis kemarin ya. Dan kalau tadi Valen bilang almarhum itu punya semangat hidup dan etos kerja yang tinggi, pihak keluarga menyatakan salah satunya itu terlihat dari kegiatan almarhum jelang kematian yang dikatakan antusias untuk menyiapkan perpindahan tugasnya ke Finlandia selama 4 tahun. Jadi memang ada keresahan sendiri dari pihak keluarga menyatakan kemarin hasil dari penyelidikan bahwa tidak ditemukan adanya unsur pidana. Nah, kita lanjut pemirsa. Hot topic yang kedua pagi ini adalah kasus yang bikin kita geram. Jadi ini belum selesai. Kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Polisi akhirnya menambah jumlah tersangkanya. Ada 6 orang yang ditangkap di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, kalau kita lihat pemirsa dari kasus ini para tersangka itu berperan sebagai pengasuh serta orang tua palsu yang berpura-pura mengantarkan bayi mereka ini ke adopter ke Singapura. Dan ada sejumlah dokumen mulai dari paspor bayi, paspor orang tua palsu, serta dokumen lainnya yang juga turut disita dalam penangkapan tersebut. Jadi selain membawa 6 tersangka baru, polisi juga menyelamatkan 2 bayi yang akan dikirimkan ke Singapura. Akhirnya ada yang bisa diselamatkan. Jadi upaya polisi untuk menguak kasus ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan ada lebih banyak lagi yang bisa diselamatkan. Ya, apalagi jaringan penjualan bayi ini sudah ada sejak tahun 2023 ya. Semoga ini benar-benar bisa dihentikan ya. Kita ke informasi yang lain. Selamat pagi Indonesia. 4 pengemudi ojek pangkalan yang memaksa seorang ibu yang membawa bayi turun dari taksi online di stasiun Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan menjadi tersangka. Mereka ini pemirsa terbukti bersalah melakukan intimidasi terhadap korban. Jadi ada pengemudi ojek pangkalan berinisial A, U, N, dan JU yang terbukti ini bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban. Dan keempat tersangka ini kini ditahan di Polsek Cisoka. Mereka ini semuanya terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Saya mau ajak Anda pemirsa, coba kita lihat ya peristiwanya bagaimana. Ojek di stasiun Tiga Raksa, kok kasar sekali. Ini bawa bayi. Kenapa? Jadi ini awal mulanya karena ada pasangan suami istri yang membawa bayi itu memesan taksi online karena sedang hujan. Tapi setelah menaiki taksi online, korban diadang oleh ojek pangkalan dan dimintai turun. Meskipun korban ini sudah memohon kebijaksanaan, tapi para pelaku tetap meminta mereka untuk turun karena stasiun Tiga Raksa wilayah ojek pangkalan. Itu bahkan sampai pengemudi taksi online juga ikut turun dan semacam memberikan gesture juga untuk mempersilahkan sang penumpang untuk ikut turun juga ya. Jadi di sini mungkin ada intimidasinya tidak hanya berdampak terhadap si ibu, tapi juga terhadap pengemudi taksi online. Oke, selanjutnya pemirsa, kita lihat lagi. Kalau ini aku juga salah satunya. Apa? Fans dari boneka Labubu. Oh iya, ini boneka Labubu ini kan sempat viral ya beberapa waktu belakangan dan sangat diminati. Jadi para penggemarnya ini pemirsa memadati pusat kota Berlin untuk membeli mainan plush monster bergigi tajam yang sedang populer di seluruh dunia. Banyak yang nganggap Labubu ini lucu ya. Iya, makanya orang rela buat antri berjam-jam pemirsa. Bahkan sejak malam
tahun sebelumnya itu sudah ada yang antri. Ini semuanya dilakukan untuk mendapatkan mainan boneka impian mereka. Jadi para penggemar mengatakan mereka sangat bahagia karena bisa punya Labubu dan rela nggak tidur semalaman cuma untuk membeli Labubu. Kamu lihat ini geser, rame kan? Ini kayak antri nonton konser ya kalau kayak gini sebenarnya ya. Jadi popularitas boneka Labubu ini memang mendunia karena salah satu konsep penjualan pemirsa di mana Labubu itu kan dijual di kotak yang membuat blind box. pembeli blind box gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih nanti karakter yang kita beli itu akan seperti apa spesifiknya. Nah itu yang kemudian membuat penasaran para penggemar boneka Labubu. Terus akhirnya mereka beli, terus bikin konten apa namanya open kalau di media sosial tuh apa sih namanya? Unboxing. Ya ampun gitu aja susah ya ingetnya. Iya. Unboxing, kemudian setelah unboxing baru deh kelihatan oh saya dapetnya yang kayak gini. Gitu. Ini mungkin salah satu persiapan kali nanti di pohon Natal bulan Desember ornamennya Labubu. Masih lama ya padahal, tapi udah persiapan dari sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.